Kalau Maria tidak berdosa, maka kitab suci salah. Karena Alkitab bilang kalau ada orang yang berkata tidak berdosa, dia menjadikan dirinya pendusta. Juru selamat dari apa? Kalau Maria tidak berdosa, dia tidak perlu juru selamat. Masih dengan Sang Pencerita, salam dari Pematang Siantar. Sahabat-sahabatku, dalam 1 bulan kemarin, nomor kontak dari channel Sang Pencerita itu penuh dengan pertanyaan. Kemudian mereka meminta klarifikasi dari sudut pandang tentu dari gereja Katolik. Ada banyak sekali, ada yang bertanya tentang kasus homoseksualitas, lalu perkawinan sesama jenis. Mereka meminta pandangan Sang Pencerita dari sudut pandang Katolik. Ada juga pertanyaan tentang perkawinan Katolik yang dikatakan monogami atau tak terceraikan. Pertanyaan mereka, mengapa dalam kenyataan ada juga orang Katolik yang sudah menikah resmi di gereja, kemudian bercerai dan menikah lagi secara resmi di gereja Katolik. Terhadap 3 pertanyaan ini, saya akan coba menjawab di lain waktu. Tetapi pada kesempatan ini, saya ingin menjawab pertanyaan yang terbanyak, yaitu tentang Bunda Maria dikandung tanpa noda. Dan menariknya, orang yang bertanya ini selalu mengaitkan dengan pengajaran dari Pendeta Ezra Soru dan Gilbert. Karena itu juga maka satu-satunya yang dikecualikan, yang sama sekali tidak berdosa itu adalah Yesus. Maka Bunda Maria pun kita harus menghargai dia, tapi tidak boleh lalu menganggap bahwa dia tidak berdosa sama sekali. Kalau di dalam nyanyian pujian Maria, itu dalam Lukas 1 ayat 46 dikatakan begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Berarti Maria menyebut Allah sebagai juru selamat. Juru selamat dari apa? Kalau Maria tidak berdosa, dia tidak perlu juru selamat. Kalau perlu juru selamat, pastilah berdosa. Jadi Maria juga tetap adalah orang berdosa seperti kita. Semua manusia yang pernah lahir ke dunia, kecuali Yesus Kristus, pasti berdosa. Termasuk Maria. Karena Roma 3 ayat 23 bilang, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau Maria tidak berdosa, berarti Alkitab salah. Karena Alkitab bilang kalau ada orang yang berkata tidak berdosa, dia menjadikan dirinya pendusta. Jelas sampai di sini? Iya kan? Apakah Maria ada dosanya? Pasti ada dosanya. Apa dosanya? Ya nggak tahu. Baik saudara dan sahabat-sahabat. Pertanyaan ini sebenarnya sudah selesai ratusan tahun yang lalu jika itu dikaitkan dengan sejarah kemunculan agama Protestan atau saat itu dikenal dengan aliran Protestantisme. Namun ajaran tentang Maria Immaculata atau Maria dikandung tanpa noda itu saya memang menyiapkan tulisan ini, kemudian coba saya bagikan, semoga ini bermanfaat. Saya akan menjelaskan begini. Gereja Katolik tidak pernah mengubah atau menghapus atau menambah pengajaran sejak dari gereja awal, namun hanya menjaga dan mempertahankannya. Dan itu tugas semua imam Katolik. Dan diharapkan juga bagi seluruh umat Katolik. Perlu kita ingat bahwa tradisi suci dan kitab suci bagi orang Katolik itu sama pentingnya. Jadi tradisi suci juga kitab suci itu sama-sama penting. Karena berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Allah sendiri. Santo Ephrem dalam buku The Teaching of the Church Fathers mengatakan, sungguh engkau Tuhan dan bundamu adalah hanya satu-satunya yang sempurna di dalam segala hal. Sebab Tuhan tidak ada noda di dalammu dan juga tidak ada noda apapun di dalam bundamu. Lalu Santo Agustinus di abad kelima, jadi di abad kelima, Santo Agustinus dalam On Nature and Grace menulis, kita harus menerima perawan Maria yang kudus. Tentangnya saya tidak akan pernah mempertanyakan jika kita membahas tentang dosa Maria. Mengapa demikian? Santo Agustinus melanjutkan, karena hormatku kepada Tuhan. Sebab dari dia kita tahu akan betapa berlimpahnya rahmat untuk mengalahkan dosa sampai sekecil-kecilnya. Telah diberikan kepadanya Bunda Maria yang telah dipercayakan untuk mengandung dan melahirkan dia yang sudah pasti tidak berdosa. Saudara-saudari, yang perlu dicatat
bahwa dasar kepercayaan Agustinus adalah refleksi atas tulisan di abad kedua dari pemikiran Santo Irenaeus yang dengan penuh kepercayaan menyebutkan Maria sebagai Hawa yang baru. Seluruh umat manusia berada di dalam kuasa maut melalui perbuatan seorang perawan Hawa, maka seluruh umat manusia juga diselamatkan melalui seorang perawan Maria, Hawa yang baru. Dan karenanya, ketidaktaatan seorang perawan diimbangi oleh ketaatan perawan yang lain. Dari sini para bapak gereja menyimpulkan bahwa ketaatan total Maria dimungkinkan oleh ketotalan kemurniannya tanpa dosa asal. Dogma Maria dikandung tanpa noda bukanlah ajaran yang muncul kemarin sore para saudara, atau karangan gereja di abad ke-15 bersamaan dengan munculnya aliran Protestantisme. Dogma ini sudah teruji keampuhan dan kebenarannya dalam sejarah. Sekarang mari kita bedah sedikit sejarah sebelum aliran Protestantisme itu lahir. Yang pertama, di tahun 431 Gereja Katolik mengadakan konsili di Efesus, dan salah satu tema pokok yang dibicarakan adalah untuk menolak pandangan Nestorius. Tokoh utama yang melawan Nestorius ialah Cyrillus. Tapi menarik, di dalam konsili itu dibahas, jadi salah satu tema khusus dibahas tentang hal ini. Gereja Roma dengan tegas dan kepercayaan penuh mengajarkan kesatuan kodrat, keilahian, dan keinsanian dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Ini disebut dengan kesatuan hipostatik. Kata Yunani hipostasis telah digunakan sebagai suatu istilah teknik sebelum perdebatan kristologis, terutama di abad keempat dan abad kelima. Memang di masa sebelum kekristenan, kata ini juga dipakai dalam filsafat, terutama aliran Stoikisme. Jadi dalam filsafat Yunani, terutama Stoikisme, juga menggunakan kata hipostasis. Nah, memang akhir-akhir ini sampai ke sini orang menerjemahkan itu dengan substansi atau pribadi atau person. Tetapi itu tidak benar menjelaskan arti dari penggunaan istilah teknis teologi tentang hipostasis. Kita kembali ke tema pokok kita. Yesus diimani sebagai pribadi ilahi yang utuh. Kesatuan pribadi Kristuslah yang menjadi landasan keyakinan gereja bahwa yang dikandung Maria dari Roh Kudus adalah seluruh diri Yesus. Dan karena itu Maria bukan hanya antropotokos, tetapi juga theotokos. Para saudara, dengan itu gereja Katolik mengajarkan bahwa dogma Kristologi dan Mariologi merupakan satu kesatuan yang erat dan tak terpisahkan. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kita lihat sedikit rumusan konsili di Efesus saat itu. Karena itu kita mengakui bahwa Tuhan kita Yesus, anak tunggal Allah, adalah sungguh Tuhan dan sungguh manusia, terdiri dari jiwa yang rasional serta tubuh, lahir dari Bapa sebelum segala abad menurut keilahian, lahir untuk kita dan untuk keselamatan kita. Pada masa akhir dari perawan Maria menurut kemanusiaan, yang sekodrat dengan Bapa menurut keilahian dan sekodrat dengan kita menurut kemanusiaan. Demikianlah terjadi penyatuan dua kodrat. Oleh karena itu, kami mengakui satu Kristus, satu anak, satu Tuhan. Dengan menegaskan persatuan ini, kami mengakui bahwa perawan suci adalah Bunda Allah. Mengingat bahwa sabda Allah telah berinkarnasi dan menjadi manusia dan telah bersatu dalam dirinya sejak dikandung bait suci yang tampak olehnya. Para saudara, ajaran ini jauh sebelum Protestantisme lahir. Pernyataan konsili ini sebenarnya menegaskan kembali surat dari Uskup Cyrillus dari Alexandria kepada Nestorius untuk meminta dia kembali kepada keyakinan gereja. Surat Cyrillus ternyata tidak berhasil mengubah pandangan Nestorius. Lalu sekarang kita melihat akar biblis. Teks Injil yang oleh gereja dijadikan dasar dari dogma ini adalah kata-kata Elizabeth kepada Maria. Ini perhatikan di sini para saudara. Elizabeth mengatakan, "Siapakah aku ini sampai
ibu Tuhanku, sekali lagi, ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Lukas 1:43. Seruan Elizabeth juga menegaskan kata-kata malaikat Gabriel kepada Maria. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jelaskan di sini, anak Allah. Lukas 1:35. Yang dilahirkan Maria tentu saja manusia bernama Yesus. Namun manusia Yesus itu juga memiliki kodrat ilahi, yaitu kodrat yang lahir dari Allah Bapa. Yesus adalah anak Allah. Lukas bab 1 ayat 35. Oleh sebab itu, Maria bukan hanya bunda Kristus, melainkan juga dan pertama-tama adalah bunda Allah atau ibu Tuhan, Theotokos. Saudara terkasih, beberapa teks perjanjian baru juga dengan jelas mengidentifikasi, misalnya Matius 2:13, Lukas 1:31, dan masih banyak lagi Anda bisa lihat ya. Teks-teks ini menegaskan bahwa Maria adalah ibu Tuhan. Lalu kita sekarang lihat catatan sejarah yang kedua. Saya ingin mulai dengan pertanyaan, kapankah devosi kepada Bunda Maria itu bertumbuh seperti jamur dengan nama yang beraneka ragam? Kapan dimulai? Dia lahir bersamaan dengan dua tantangan berat gereja di abad 12 sampai dengan abad 16. Ini rentang di mana gereja berhadapan dengan aliran-aliran yang mempertanyakan bukan saja dogma tetapi juga banyak ajaran lain dari gereja, termasuk tentang kesucian Bunda Maria. Namun dengan itu justru membidani kelahiran tarekat dan ordo serta serikat-serikat dengan spiritualitas Maria, dan bahkan mereka menyebut dirinya sebagai saudara-saudara Santa Perawan Maria. Salah satunya adalah Ordo Karmel, yang lahir di Gunung Karmel dari sejumlah awam Katolik yang menyerahkan diri dalam hidup doa dan mati raga di gua-gua sekitar Gunung Karmel. Mengapa mereka ke sana? Rupanya ada refleksi bahwa tidak semua harus dijawab tentang pertanyaan apakah Maria itu berdosa, apakah Maria itu suci. Maka orang-orang ini mengambil salah satu cara menjawab dengan pergi ke Gunung Karmel dan hidup menyendiri, berdoa, laku tapa. Para saudara-saudari terkasih, sehingga ini akan mengantar kita kepada jawaban untuk pertanyaan sebagaimana yang kita dengar dari kedua pendeta ini. Kedua, terpecahnya gereja dengan lahirnya Protestantisme saat Bunda Maria dipertanyakan kesuciannya, saat Bunda Maria ditolak sebagai ibu Tuhan, saat Bunda Maria dikatakan sebagai manusia biasa sama seperti perempuan lain yang berdosa. Pada saat itulah umat sederhana semakin mencintai Maria dan berdoa dalam devosi-devosi. Jadi apa yang dikatakan oleh pendeta Gilbert atau juga oleh pendeta Ezra Soru itu sudah jauh sekali dan sebenarnya sudah selesai. Masih soal lahirnya devosi-devosi. Pada waktu yang sama, sejarah iman gereja Katolik mencatat bahwa kemenangan gemilang diraih dalam pertempuran di Lepanto pada tahun 1571 ketika melawan Kekaisaran Turki Utsmaniyah, diyakini itu sebagai anugerah Allah berkat doa Bunda Maria. Dengan demikian menandai awal kebangkitan devosi-devosi kepada Bunda Maria, Ratu Surga dan Bumi, serta perannya selaku perantara berbagai kasih karunia Allah. Nah, sekarang kita kembali pada pendeta Ezra dan Gilbert ya. Ketika kalian bertanya soal itu, maka jawaban saya akan dimulai dengan pertanyaan. Saudara-saudaraku, apakah kalian tergoncang imanmu dengan pertanyaan itu? Ini pertanyaan penting untuk Anda, juga untuk saya. Bahwa Bunda Maria itu manusia, dia pasti berdosa. Apa dosanya? Ya kita tidak tahu. Tetapi yang pasti dia berdosa. Demikian dengan percaya diri, pendeta Gilbert berbicara berapi-api dengan pendasaran kitab suci. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Maria pasti berdosa. Kalau tidak berdosa, maka kitab suci itu salah. Lalu memakai lagi kitab suci dari 1 Yohanes bab 1 ayat 8, Anda bisa dengar lagi pendeta Gilbert mempertegas keyakinannya.
Apabila ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak berdosa, maka dia adalah seorang pendusta. Lalu kesimpulan, maka Maria pasti berdosa. Yang menarik, ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, mereka mengatakan, Pendeta Gilbert mengatakan, kalau Maria tidak berdosa, maka kitab suci salah. Jadi seolah-olah mengantar kita untuk mengatakan Maria harus berdosa sehingga kitab suci benar. Nah, ini logika-logika yang dibangun. Tapi itu kita kesampingkan dulu. Lalu apa jawaban dari saya sebagai seorang Romo Katolik? Sebenarnya sederhana. Pendeta Gilbert memang harus mengatakan itu karena itulah kepercayaannya. Dan itulah yang membuat dia memilih dan yakin sebagai umat Protestan. Yang sekaligus adalah seorang pendeta. Dia harus mengajarkan pada umatnya apa yang dia percayai. Demikian pun Pendeta Ezra mengatakan dengan penuh keyakinan disertai dengan alasan logis bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya, lalu mengutip Magnificat Maria. Jadi semua dengan pendasaran kitab suci. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria menyebut Allah juru selamat. Lalu juru selamat dari apa? Demikian Pendeta Ezra Seru katakan. Setelah itu dia memberi kesimpulan. Kalau Maria tidak berdosa, maka dia tidak perlu juru selamat. Jadi kalau dia perlu juru selamat, pastilah karena dia berdosa. Nah, ini logika yang dibangun oleh Pendeta Ezra. Para saudara-saudari terkasih, terutama yang mengirimkan pertanyaan, apakah Anda umat Katolik maupun Protestan? Ada hal mendasar yang perlu dipegang sebagai rujukan ketika kita mendengar ceramah atau khotbah atau apapun di media sosial. Lihat konteksnya dan lihat siapa yang berbicara. Lalu kepada siapa atau siapa yang menjadi tujuan dari isi pembicaraan itu. Meskipun di media sosial. Jadi kedua saudara kita ini adalah seorang pendeta. Lalu isi pembicaraannya adalah untuk umatnya Protestan. Maka tentu tidak ada yang salah di sana. Karena demikianlah kepercayaan mereka bahwa Maria adalah perempuan berdosa. Sama dengan wanita-wanita lain. Bahkan tadi kita dengarkan ketika Pendeta Gilbert bilang kalau Maria tidak berdosa maka kitab suci salah. Atau Pendeta Ezra mengatakan dalam Magnificat Maria memuji Yesus sebagai juru selamat. Ya juru selamat artinya dia berdosa karena Maria membutuhkan juru selamat. Saudara-saudari terkasih, Katolik itu bukan Protestan. Ini adalah dua agama yang berbeda. Ada agama Katolik dan ada agama Protestan. Kedua-duanya percaya pada Yesus, tetapi jalan kepercayaan dan cara percaya dalam hal ini teologi atau kristologi itu berbeda. Jadi sama-sama percaya, tetapi jalan kepercayaan pada Yesus sangat berbeda. Salah satu yang kita dengar. Kalau Katolik per Mariam ad Jesum dan sebaliknya per Jesum ad Mariam, misteri tentang peran Maria tidak bisa dilepaskan dari misteri Kristus sebagai sungguh Allah, sungguh manusia. Dan Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Siapa yang mau mengikuti jalan Yesus, ia akan selalu menjumpai Maria. Dan dari Marialah ia belajar model kemuridan yang baik, selalu berada bersama Yesus dalam segala situasi. Maka saudara terkasih, patung Pieta dibuat untuk membangkitkan kesadaran tentang kesucian dan kemurnian Maria. Dari darah kelahiran seorang bayi dalam kemiskinan di kandang Bethlehem sampai titik darah terakhir kematian putranya, tertumpah di pangkuan seorang ibu yang berduka cita. Maria Mater Dolorosa. Mengapa? Karena hatinya telah hancur lebur di Via Dolorosa. Hancur lebur hatinya. Dia mengikuti dan melihat sepanjang jalan salib. Dan di titik akhir dia menyerahkan ibunya pada Yohanes. Ini ibumu. Yohanes adalah wakil dari kita semua. Dan sejak saat itu, berapa kali sudah Bunda Maria menampakkan diri dan meminta kita berdoa bagi perdamaian dunia dan terutama perdamaian di hati kita masing-masing. Para saudara, saudari terkasih, marilah kita menjadi pembawa damai dengan menghargai ajaran dan kepercayaan agama lain. Entah itu Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Menghargai tidak berarti masuk dan percaya. Salam dari Pematang Siantar, Tuhan memberkati.